saudaraku semuanya. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqqi wa nudu antil kumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'du. Oke teman-teman dan saudaraku semuanya, sahabat Berlianes di channel Berlianes yang satu ini. Jadi teman-teman, aku mau sedikit bahas videoku yang kemarin. Jadi ada sedikit kekurangan ya dari materi aku. Sebelumnya aku kan menceritakan kisah tentang Raja Jalut dan Raja Tolut. Nah, itu tuh ada tambahan sedikit bahwa untuk yang kemarin itu tentang berapa banyaknya pasukan-pasukan si Raja Tolut ini yang meminum air sungai. Jadi memang kemarin yang sudah aku bilang itu kurang lebih ada sekitar 313 orang yang taat, yang maksudnya itu dia tidak meminum melebihi 1 caukan minum air sungai teman-teman. Jadi untuk pasukan dari sekian banyaknya yang berjumlah 80.000 orang ya, 80.000 orang, terus yang minum itu yang sangat banyak, itu banyak banget teman-teman, dan yang sedikit itu hanya 313. Mungkin kalau diprediksi matematika kita bisa hitung kali ya berapa, tapi kalau hitung-hitung secara Al-Quran kita belum itu aku nggak bisa memastikan jumlahnya berapa gitu teman-teman. Oke, jadi selanjutnya lanjut aja, aku mau ke topik bahas aku hari ini tentang kisahnya Ashabul Kahfi. Kira-kira kalau udah mendengar kisah Ashabul Kahfi, yang teringat di pikiran teman-temanku semuanya pasti langsung satu surat nih. Ayo coba tebak apa ya? Ya, benar. Surat Al-Kahfi. Kisah Ashabul Kahfi ini terdapat di dalam salah satu surat Al-Quran, yaitu surat Al-Kahfi. Jadi, untuk kisah surat Al-Kahfi ini tuh diturunkan oleh Allah itu sebagai pengingat kepada kita semua, salah satu mukjizatnya Allah yang telah Allah turunkan wahyunya kepada kita semua, bahwa kalau yang namanya tanda-tanda kebesaran Allah itu sangat banyak. Jadi nggak hanya tentang Ashabul Kahfi ini aja. Jadi gimana sih cerita Ashabul Kahfi? Ashabul Kahfi ini tuh menceritakan tentang kisahnya orang-orang Persia atau orang Persia pada zaman dahulu. Kelompok kaum pemuda yang mana kelompok pemuda ini tuh beriman pada zaman kekafiran saat kekosongan Nabi. Nah, mereka ini yang Ashabul Kahfi hidup pada zaman Fatrah. Zaman Fatrah itu apa sih? Apalagi gitu ya. Oke, zaman Fatrah itu merupakan zaman yang tidak ada nabinya, maksudnya itu kekosongan nabi. Dan zaman ini itu terjadi setelah Nabi Isa alaihissalam diangkat oleh Allah ke langit hingga diutusnya Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Nah, jaraknya itu sangat jauh teman-teman. Jaraknya itu bisa sampai ratusan tahun. Kalau untuk lebih tepatnya berapa tahun lamanya aku kurang tahu, karena di penjelasan Al-Quran yang sudah aku kaji itu nggak ada spesifiknya berapa, tapi intinya sampai beratus-ratus tahun teman-teman. Jadi bisa dibayangkan ya, kekosongan Nabi, nggak ada Nabi, itu gimana rasanya saat kaum itu menghadapi kehidupan yang seperti itu. Tentu pada zaman Fatrah tersebut mereka dipimpin oleh Raja Kafir, yang mana pada saat itu Raja Kafir yang memimpin mereka merupakan raja yang sangat melarang pada hambanya yang beriman, maksudnya itu tidak menyembah berhala, yang bahkan menyembah kepada Allah, itu mereka langsung dibunuh tanpa ampun teman-teman. Jadi kan di video aku sebelumnya aku udah pernah jelasin ya teman-teman, bahwa yang namanya di zaman Nabi dulu itu memang selalu ada Nabi, pasti ada kaum yang dipimpinnya itu gitu teman-teman. Dan tujuannya Allah itu adalah untuk si Nabi ini tuh memberikan bimbingan ya, memberikan arahan supaya mereka ini tetap beriman kepada Allah, memberikan petunjuk, memberikan hidayah ya kepada kaum tersebut. Tapi ini Allah memberikan cobaan ya kepada
hamba-hambanya Allah yang hidup pada zaman Fatrah ini, dan itu merupakan zaman kehinaan, zaman yang benar-benar sangat rusak. Kehidupan zaman Fatrah pada saat itu dipimpin oleh Raja Dikianus, yang mana Raja Dikianus ini tuh memimpin orang-orang yang tinggal di kota Efesus, teman-teman. Kalau kita cari di Google sih namanya Efesus saat aku lihat ya, tapi kalau penjelasan di dalam Al-Quran namanya kota Efesus, yang mana kota Efesus ini tuh terdapat di negara Turki, lebih tepatnya gitu. Kehidupan orang-orang Persia yang mana pada waktu itu dipimpin oleh Raja Dikianus, dan itu merupakan zaman Fatrah, dan pada saat itu mereka hidup nggak boleh yang namanya menyembah Allah, dan mereka wajib harus menyembah berhala, menyembah patung, atau menyembah sesuatu yang selain Allah. Pokoknya mereka itu nggak boleh menyembah Allah gitu, teman-teman. Kalau ketahuan, mereka pasti dibunuh sama Raja Dikianus ini. Bahkan bisa dipanggil ke istana dan mereka disuruh untuk kafir, nggak boleh beriman sama Allah. Kemudian suatu hari Raja Dikianus ini mendengar berita, mendengar kabar ataupun laporan dari masyarakatnya, atau bahkan ada yang memberikan kabar kepada si Raja Dikianus ini bahwa ada beberapa orang atau sekelompok kaum pemuda yang masih beriman, maksudnya masih menyembah kepada Allah. Setelah Raja Dikianus mendengar laporan seperti itu, kemudian Raja Dikianus memerintahkan beberapa bawahannya atau pasukannya memanggil para pemuda tersebut untuk datang ke istana untuk menghadap kepada Raja Dikianus. Wow, pasti tuh para pemudanya deg-degan banget ya. Adapun beberapa nama-nama pemuda yang masuk ke dalam kategori Ashabul Kahfi pada waktu itu, yang pertama bernama Maksalmina atau Yemliho, yang kedua namanya Martunus, yang ketiga Kartunus, yang keempat namanya Bairunus, yang kelima Danimus, yang keenam Yabatunus, yang ketujuh Kolus, teman-teman. Kira-kira Ashabul Kahfi ini tuh apa sih artinya? Nah, Ashabul Kahfi ini tuh artinya sekelompok kaum pemuda yang tinggal di goa, yang mana pada waktu itu pemuda ini yang masuk ke dalam kategori Ashabul Kahfi, mereka diusir oleh Raja Dikianus karena mereka masih beriman kepada Allah. Setelah si 7 pemuda ini yang masuk ke dalam kategori Ashabul Kahfi, mereka dipanggil oleh Raja Dikianus, mereka disuruh ke istana, kemudian mereka ditanya oleh Raja Dikianus, apakah benar kamu masih beriman kepada Allah? Kemudian Allah memberikan kekuatan di dalam hatinya mereka, maksudnya Allah memberikan hati mereka itu tidak takut, dan mereka tidak gentar dengan pertanyaan-pertanyaan dari Raja Dikianus ini. Kemudian menurut penjelasan di dalam surat Al-Kahfi ini, bahwa untuk Raja Dikianus ini memberikan tanggapan yang berbeda kepada para pemuda ini. Maksudnya itu biasanya kalau pada waktu itu, pada zamannya Raja Dikianus, ketika Raja Dikianus ini mengetahui jika ada rakyatnya yang beriman, maksudnya tidak menyembah berhala, mereka langsung dibunuh tanpa babi bu, teman-teman. Tapi untuk yang para pemuda ini, Raja Dikianus memberikan perlakuan yang sangat berbeda. Si Raja Dikianus ini masih memberikan kesempatan kepada para pemuda ini, yaitu berupa pilihan. Salah satu pilihannya itu mereka diberikan kesempatan bahwa mereka bisa meninggalkan kota Efesus yang terdapat di negara Turki pada waktu itu untuk tidak tinggal di kota si Raja Dikianus ini. Maksudnya mereka diusir, teman-teman, kalau mereka masih menyembah kepada Allah. Tapi jika mereka masih mau menyembah berhala, masih mau patuh kepada si Raja Dikianus ini, maka mereka masih boleh tetap tinggal di kotanya si Raja Dikianus ini. Sehingga rasa takwa yang Allah berikan kepada hatinya si para ketujuh pemuda ini, mereka tetap kekeh dengan pendiriannya mereka, bahwa mereka percaya bahwa Tuhan mereka hanyalah Allah. Mereka tetap beriman dan mereka lebih memilih untuk meninggalkan kota tersebut. Setelah beberapa pemuda ini yang meninggalkan kota, mereka satu persatu pergi ke gua. Dan menurut penjelasan dari kisah Ashabul Kahfi yang telah diterangkan di dalam surat Al-Kahfi, para pemuda ini datangnya tidak secara bersamaan, tapi satu persatu mereka mengunjungi gua. Dan di dalam gua ini mereka masuk, kemudian walaupun mereka ini tidak secara berbarengan, tapi oleh Allah mereka dipersatukan di dalam gua tersebut. Dan menurut cerita ada seekor anjing gitu ya di dalam cerita surat Al-Kahfi, bahwa mereka diikuti oleh si anjing ini. Jadi
si anjing ini tuh sebenarnya udah diusir ya oleh pemuda tersebut, ya pemudanya Ashabul Kahfi, bahwa mereka nggak boleh ikut ke dalam goanya mereka. Tapi si anjing ini berkata kepada para pemuda tersebut bahwa si anjing ini tuh diutus oleh Allah untuk memberikan perlindungan, untuk menjaga para Ashabul Kahfi ini di luar goa jika ada yang menyerang mereka dari luar. Kemudian setelah para Ashabul Kahfi ini masuk ke dalam goa, mereka dijaga oleh anjing yang bernama Fitokmir atau Humron. Menurut penjelasan di dalam surat Al-Kahfi tersebut, bahwa ada yang menerangkan goa tersebut di bawahnya terdapat gunung, yang mana gunung ini bernama Gunung Dinjalus. Dan goa itu yang ditempati oleh para pemuda Ashabul Kahfi ini disebut sebagai Goa Haizum. Dan itulah mengapa mereka 7 pemuda ini tuh disebut sebagai Ashabul Kahfi, yang mana artinya para penghuni goa. Dan para Ashabul Kahfi ini mereka tinggal di dalam goa ini tujuannya untuk melindungi diri mereka dari kejahatan dipimpin oleh raja di Kemus tersebut. Kemudian setelah para Ashabul Kahfi ini mereka masuk ke dalam goa, mereka melindungi dirinya di dalam goa tersebut, para kaum pemuda ini mereka berdoa kepada Allah, ya Allah, berikanlah kami pertolongan di visimu, bahwa berikanlah kami petunjuk Engkau, lindungilah kami ya Allah atas perkara Engkau, dan perbaikilah perkaramu untuk kami, sehingga kami selamat dari kejahatannya orang-orang kafir tersebut. Kemudian setelah para kaum Ashabul Kahfi ini berdoa kepada Allah, kemudian Allah menidurkan mereka bertahun-tahun lamanya, gak bertahun-tahun lagi, beratus-ratus lamanya teman-teman. Jadi mereka menurut penjelasan di dalam Al-Quran, mereka ditidurkan sampai ratusan tahun, dan itu ratusan tahunnya itu jaraknya dari sejak zamannya Isa alaihissalam diangkat hingga munculnya kedatangan Nabi Muhammad SAW, sangat lama. Jadi dari zaman kafir hingga bertemunya raja yang sudah iman. Jadi menurut penjelasan kurang lebih seperti itu. Dan menurut penjelasan di dalam surat tersebut bahwa para kaum Ashabul Kahfi ini Allah tidurkan dalam keadaan miring teman-teman. Jadi para Ashabul Kahfi ini tuh tidurnya ya berderet gitu ya, agak mengiling gitu, satu berdampingan satu sama lainnya. Ya kalau kayak anak-anak kos gitu ya tidurnya, kalau anak-anak pondok kayak ikan bandeng berbarengan. Tapi kalau menurut penjelasan dalam surat Al-Quran ini mereka tidurnya berbarengan teman-teman. Terus Allah menidurkan mereka dalam keadaan miring ke kanan. Kemudian setelah 6 bulan lamanya Allah pindahkan posisi mereka hingga ke bagian miring ke kiri. Jadi 6 bulan sekali teman-teman, 6 bulan miring ke kanan, 6 bulan miring ke kiri. Jadi itu dilakukan oleh Allah tujuannya supaya tubuh mereka ini tidak terjadinya pembusukan dari sisi-sisi badan yang satu sama lainnya. Kemudian setelah bertahun-tahun lamanya, beratus-ratus tahun lamanya, Allah membangkitkan kembali para Ashabul Kahfi ini, maksudnya membangunkan mereka dari tidurnya, yang mana tujuannya Allah ini tuh agar sebagai tanda kepada orang-orang iman, yang khususnya kepada kita semua hingga sekarang ini, sebagai bukti kekuasaan Allah, bahwa menunjukkan mana orang yang benar-benar golongan orang iman dan mana orang yang kafir. Dan itu merupakan sebagai salah satu petunjuk, sebagai salah satu kekuasaan yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW, sebagai salah satu cerita untuk memberikan keyakinan bahwa Allah itu Maha Kuasa atas segala sesuatu untuk kaumnya para Nabi Muhammad SAW. Kemudian setelah Allah membangkitkan kembali para pemuda, para kaum Ashabul Kahfi ini dari tidurnya, sungguh engkau Nabi Muhammad, engkau tidak akan percaya bahwa engkau akan lari terpintang-pintang ya setelah melihat kondisinya si para Ashabul Kahfi ini setelah dibangkitkan kembali. Itu kondisinya sangat seram teman-teman. Kalau menurut penjelasan di dalam Al-Quran, mereka ini tuh rambutnya sangat panjang, bener-bener seperti, ya kalau bisa bayangkan ya, kalau sudah tidur beratus-ratus tahun lamanya, kuku nggak dipotong aja udah kayak apa, rambut aja kalau nggak diurus, nggak dipotong seperti apa, sebulan aja udah panjang banget ya, apalagi ceritanya Ashabul Kahfi ya. Tapi kalau untuk penjelasan seperti apa bentuknya saya nggak tahu ya teman-teman. Jadi menurut cerita itu Allah memberikan petunjuk pada Nabi Muhammad, engkau pasti akan takut setelah melihat kebangkitannya dari para Ashabul Kahfi ini. Bisa bayangin nggak?
Dan salah satu dari kaum Ashabul Kahfi ini yang bernama Maksamina atau Yamliho ini tanya kepada teman merekanya juga. Yamliho nanya begini, by the way, gimana nih? Ini udah jam berapa? Kita tidur udah berapa lama ya? Nah, dia nanya. Nah, terus temennya jawab, terakhir saat kita masuk ke gua ini itu pagi kan ya? Pagi kalau nggak salah matahari masih terbit. Sekarang kita udah lihat matahari udah mau terbenam. Berarti kita cuma setengah hari deh kayaknya di sini, atau cuma 1 hari. Oh, tidur kita cuma segitu ya. Nah, si para pemuda ini tuh nggak nyadar kalau mereka itu ditidurkan oleh Allah itu sudah sampai ratusan tahun. Bahkan mereka merasanya itu cuma 1 hari atau setengah hari aja. Ya nggak merasa ya emang seperti itu ya. Kemudian setelah itu salah satu dari mereka menyuruh untuk datang ke pasar ya untuk uji coba kira-kira apakah masih sama zamannya, maksudnya kondisinya apakah sudah berubah. Kemudian salah satu dari mereka mereka meminta untuk pergi ke pasar sambil membawa uang. Jadi mereka itu tujuannya untuk membeli makanan. Kira-kira apakah di sana kita masih bisa mendapatkan makanan yang halal atau masih makanan yang haram. Karena pada waktu mereka sebelum tidur ya, maksudnya masih zaman jahiliyah, masih zamannya Raja Dicyanus, kebanyakan pasar itu menjualnya ya daging babi. Mohon maaf kalau di dalam Islam memang nggak boleh makan daging babi, diharamkan ya. Kemudian beberapa daging sembelihan yang mana disembelih dengan bukan menyebut nama Allah tapi menyebut nama berhala, sehingga mereka sangat takut was-was. Tapi mereka salah satu dari mereka disuruh ke pasar itu untuk uji coba apakah sudah aman kondisinya atau masih seperti yang dulu gitu. Dan menurut penjelasan dari Al-Quran bahwa Yamliho inilah yang ditunjuk untuk datang ke pasar. Kemudian teman-temannya ini memberikan peringatan kepada Yamliho, hati-hatilah kamu, jangan sampai kamu ketahuan bahwa kamu itu termasuk golongan kita, jangan sampai kamu ditangkap, kemudian kamu termasuk golongan orang-orang yang sesat. Nah, begitulah kisahnya dari Ashabul Kahfi ini ya, kurang lebih setelah kejadian ke pasar itu, nggak berapa lama kemudian mereka dimatikan kembali oleh Allah. Kita juga bisa mengambil hikmahnya dari cerita kisahnya Ashabul Kahfi ini, bahwa yang namanya memperjuangkan keimanan ya, yang namanya memperjuangkan hidayah itu sangatlah berat pada waktu itu. Apalagi kondisinya itu semua orang kafir ya, orang yang tidak beriman kepada Allah, dan itu juga menunjukkan bahwa Allah itu yang maha kuasa, yang maha segala sesuatu, dan yang namanya hidayah itu memang tidak bisa dibeli. Memang kalau Allah sudah berkehendak, ya aku mencintai hamba ini dan aku memberikan hidayah, itu memang hanya Allah yang bisa memberikan hidayah kepada hambanya itu. Jadi memang bersyukurlah kita sudah diberikan hidayah oleh Allah. Apalagi kita tinggal di negara yang mana di negara Indonesia ini ya, kita bisa bebas mau beribadah, kita bisa bebas mau memeluk agama apa, itu wajib banget kita bersyukur. Jadi aku juga mau memberikan penjelasan tentang keterangan si goa ini kayak gimana. Kira-kira goa ini tuh seperti apa sih yang ditempatin oleh para Ashabul Kahfi ini, arahnya kemana ya, lokasinya seperti apa ya. Oke, aku pengen jelasin, ada di dalam Al-Quran, aku ambil dulu ya. Jadi dulu zamannya aku mondok, aku juga ya mangkul surat Al-Kahfi, dan posisi dari goa tersebut dijelaskan di dalam surat Al-Kahfi ayat 17 ya. Oke, kita buka dulu surat Al-Kahfi ayat 17 ya. Aku jelasin ya teman-teman, jadi aku baca dulu nih Al-Qurannya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tara asy-syamsa idza tala'at tazawaru an kahfihim zatal yamini wa idza gharabat taqriduhum zatal shimali wa hum fi fajwatin minhu dzalika min ayatillah man yahdillahu
الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. Ayat 17 ini menjelaskan tentang, wahai Muhammad, jika kamu melihat pada matahari, yang mana pada waktu itu saat menentukan waktu, di zamannya Nabi kan belum ada jam ya, belum ada jam digital ya, jam tangan ya, belum ada. Jadi patokan mereka itu adalah dari posisi matahari. Wahai Muhammad, ketika kamu melihat pada matahari ketika terbit, maka terbitnya itu dari sebelah kanannya gua, ini gua nih, gua, jika dari sebelah kanannya, dan ketika matahari itu terbenam, maka matahari itu meninggalkan gua ke arah kiri. Nah, menurut dari ayat 17 ini, gua yang ditempati Ashabul Kahfi itu menghadap ke utara, menurut penjelasan di dalam Al-Quran yang sudah aku kaji ini. Ketika matahari terbit, matahari itu berada di sebelah kanan gua, kanan sini. Dan ketika matahari terbenam, matahari itu bergeser ke sebelah kiri. Berarti guanya menghadap ke utara. Sedangkan Ashabul Kahfi berada di tempat yang sangat luas dari gua itu, yang mana berada di dalam ruangan yang sangat luas di dalam gua tersebut. Gua yang ada di gambar-gambar saya sudah cari, kelihatannya emang kecil. Tapi kalau kita lihat sepintas, itu memang kayak nggak mungkin gitu dimasukin oleh 7 orang. Tapi ternyata itu luas teman-teman kalau kita mau masuk ke dalam gua itu. Oke, jadi ada penjelasan lagi. Wahai Muhammad, seandainya kamu melihat bahwa pada kehidupan Ashabul Kahfi ini ya, maka kamu akan menganggap bahwa Ashabul Kahfi ini itu tidak tidur. Jadi pikirannya Nabi Muhammad ini sekilas berpikir bahwa mereka ini nggak tidur sebenarnya. Bertahun-tahun namanya itu. Mereka masih bisa beraktivitas, mereka masih bisa makan, masih bisa nyuci, masih bisa mencari makan. Tapi kondisi fisiknya mereka ini tidur teman-teman. Jadi wallahu alam nih mana yang benar, mereka tidur atau mereka masih beraktivitas di dalam gua tersebut. Tapi Allah menerangkan, menjelaskan kembali lagi bahwa sebenarnya mereka itu tidur. Allah sendiri yang langsung menidurkan orang-orang itu. Setelah penjelasan aku tadi yang di dalam surat Al-Kahfi ayat 17, itu benar-benar maknanya dalam. Maksudnya kehidupan di dunia ini tuh memang gak lama teman-teman, hanya sebentar, singkat. Ibarat itu seperti ketika kita ambil air, ya ambil air minum, kita bertamu, kita hanya minum sebentar, minum, dah. Itu yang kita telan minum itu, bertamu sebentar, terus kita pergi. Ya seperti itu, kita hanya singgah. Dan maksudnya wajib banget kita bersyukur hidup cuma sekali ini kita diberikan hidayah oleh Allah, yang mana gak semua orang bisa diberikan keimanan di dalam hatinya. Dan yang namanya hidayah itu benar-benar murni dari Allah, gak bisa tante kita yang ngasih, mertua yang ngasih, calon kita yang ngasih, gak bisa dari sahabat kita yang ngasih, gak bisa teman-teman. Bahkan ya Nabi sekalipun ya, Nabi yang Allah utus, Nabi Muhammad SAW itu nggak bisa ngasih keimanan, ngasih hidayah kepada pamannya yang pada waktu itu nggak iman teman-teman. Pada saat hingga akhir hayatnya ini tetap Allah nggak akan memberikan keimanan, memang Allah nggak mengkoder pada si paman Nabi tersebut gitu. Jadi bersyukur banget buat kita semua masih tetap dalam keimanan, dijaga. Bener-bener harus kita jaga, kita rambut, yaitu dengan cara rajin ngajinya, rajin dengan nasihatnya, bener-bener jauhi larangan-larangan yang Allah perintahkan. Jangan sampai kita malah meremehkan sehingga Allah melulu, dan naudzubillah min zalik, yang ada malah Allah mencabut keimanan kita. Oke teman-teman dan saudaraku semuanya, jadi cerita Ashabul Kahfi ini ya dari awal sampai akhir. Aku mengambil kisah ini tuh di surat Al-Kahfi surat ke-18, yang mana ayat pertama sampai ayat 44. Mungkin teman-teman dan saudaraku kalau ingin mengkaji, kamu bisa kaji aja Al-Qur'annya secara langsung ya, bagaimana ya kebesaran kekuasaan Allah dari surat Al-Kahfi ini, dan sebagai salah satu tanda kebesaran yang sehingga harusnya kita sebagai orang iman ini semakin takwa, semakin percaya bahwa memang yang namanya hidayah ini patut kita wajib syukur, dan gak semua orang bisa diberikan keimanan, dan manisnya keimanan ini sudah kita rasakan hingga sekarang. Hidup kita damai, alhamdulillah, rezeki kita dilancarkan.
Alhamdulillah, dari kisah aku ini ya kita sudah petik hikmahnya, cerita Ashabul Kahfi ini seperti apa. Buat teman-teman dan saudaraku semuanya, mungkin dari tadi aku banyak salah katanya atau mungkin ada kata-kata yang menyinggung di hatinya teman-teman, aku mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe-nya, dan share bila video ini bisa memberikan banyak manfaat dan barokah. Dan subscribe terus teman-teman, buat yang nonton jangan lupa untuk subscribe, karena dengan subscribe itu bisa memberikan support untuk aku. Semoga kedepannya aku bisa menjadi lebih baik lagi. Cukup sekian dari aku. Aku mohon pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.